Saya tantang kepada kalian semua yang nonton video ini, di mazhab mana yang membolehkan wanita-wanita yang bukan mahram sentuh-sentuhan, salam-salaman dengan kain sudah. Ya Allah, buka Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh ya, buka itu. Gak mau kitab ini, karena ini kitab-kitab kontemporer. Wabah Zuhaili, ya sudah, ayo kita buka kitab Nihayatul Muhtaj. Jadi yang bohong kamu, yang dusta kamu, yang kriminal kamu dalam soal akademik. Ini bukan kesalahan Pras, Bung. Itu kalau kesalahan ya? web. Oh, kesalahan web. Yang orang ngelihat di web gak bisa memverifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bung. Alhamdulillah. Oke, kawan-kawan kayo, semoga kalian sejahtera, sehat selalu ya. Iya. Dan harap bersabar ya. Harap bersabar. Dan kita mau tidak mau harus membuat video ini lagi ya, Bung ya. Aduh. Kita dari kemarin padahal sudah nyari data bagaimana akan membahas maulid. Karena momennya pas Senin momennya besok. Ya 12 Rabiul Awal ya. Pas lagi. Cuma sayangnya ternyata ketika kita mau take tadi kok ternyata kita lihat video. Di pagi-pagi ada orang buat video. Gitu. Ada orang buat video. Mas Heri Pras. Abang pesilat. Yang mana video itu memang sengaja ditujukan khusus untuk kita. Umum secara untuk santri aswaja. Jadi santri aswaja katanya semuanya ditantang. Saya tuh. tantang katanya. Ya enggak usah santri ramah, enggak usah semua. Kami aja. Cukup. Kami aja berdua Kami ini aja. sudah. Kami akan mempertanggungjawabkan S2 kami. Itu kan. Iya, itu yang selalu digorengkan. Iya. Tapi aku cukup excited sekarang nih, Bung. Karena di video itu ada satu kata yang menurut aku sudah hilang. Ada peningkatan sih Pras nih. Apa? Tidak ada kata miris-miris. Sudah tidak ada ya. Alhamdulillah. Dan rasa-rasanya ternyata mengakui kepada kita akhirnya bertanya lagi gitu. Oh iya. Gitu, makanya kita harus posisikan seperti itu. Ini orang yang bertanya nih. Iya. Gitu. Ada 3 pertanyaan Bung dari si Pras ini, tapi sebelum itu Bung, Oke. aku akan menyebutkan kesalahan logikanya Pras. Oh ya, gimana? Tapi Bung? kemarin kan dia menyebutkan di awal kita yang selalu mencari pembenaran. Enggak selesai-selesai katanya. Dengan video kita yang pertama itu Bung, yang salaman-salaman. Padahal kita tidak pernah bahas itu lagi dah ya. Iya. Kayaknya memang ya gimana sih orang di depan layar. Dia kan hanya di depan layar. Mungkin dia tidak nonton video kita. Nonton sekali kagum. Kok merusak akidahku nih. Akhirnya ada nonton. Jadi kesalahan logikanya bias confirmation. Oh ya. Dia tidak tahu sebenarnya bagaimana kita membahas apa. Sampai makanya dia bertanya lagi. Padahal berapa video? 3 video terakhir kita sudah enggak bahas salaman-salaman. Tidak ada lah. Kita bahas Pras. Bahas Pras cuman bukan salaman-salaman. Ternyata ketika video ke-7 dibahas lagi sama dia. Dan ini menjadi video terakhir ya Bung ya? Bung, dia kan kedatangan ini. Apa? Kedatangan gurunya. Syekh siapa itu? Enggak tahu juga ya. Jadi kedatangan itu, saya punya guru nih beda. Oh iya. Gitu, untuk menghadapi santri-santri aswaja gitu kan. Jadi butuh guru didatengin maksudnya gitu. Jadi kesalahan logika yang pertama yang selalu diulang-ulang oleh si Mas Pras. Mohon lihat ini Mas Pras biar tidak malu gitu Lihat biar tidak malu. Lihat. Anda itu bias confirmation. Kalian tidak memahami apa yang kita katakan. Iya. Aku kok cukup bahasanya Pras miris gitu. Dia tidak memahami apa yang kita sampaikan gitu. Padahal bahasanya sudah lugas, tegas. Sebelum ke pertanyaan ya. Gara-gara panjang ini Bung, gak dilihat kan. Video kita kan panjang-panjang terus. Bisa jadi. Sebelum ke pertanyaan Bung ya. Tadi Bung, kan saya potong. Tadi kamu kan perkataanmu dipotong sama saya tadi. Ini adalah
jawaban terakhir Iya, jawaban terakhir. untuk Mas Pras. Mas Pras salam-salaman. Ini jelas ini ya. Salam-salaman ya. Yang terkait salam-salaman. Kalau mau nanya lagi. Ya jangan nanya itu lagi lah. Enggak usah. Bukan gitu. Apa? Langsung tantang kita secara virtual. Sudah berapa kali, Bu? Iya, kita kan sudah nantang. Enggak, maksudnya tantang kita secara virtual begitu. Katanya Kasih kamu mau link nantang Zoom. gurunya juga. Oh iya, silahkan. Kalau mau salam-salaman gurunya kamu, siapa itu saya nggak tahu juga. Gurunya kamu, ayo saya siap untuk berdebat dengan gurunya kamu. Ya, debat ilmiah ya. Iya, debat ilmiah. Ya, debat ilmiah. Sama gurunya. Walaupun secara virtual, karena kalau untuk datang ke sana kan kita tidak punya uang. Tidak kan. mungkin, tidak mungkin. Seandainya ada yang memfasilitasi, Ya, kan nggak bisa mungkin. jadi kan. Sebelum ke pertanyaan ya Bung, jadi pertanyaannya Mas Pras ini ada 3 tentang cium tangan. Oke. Bukan salaman Bung, cium tangan. Jadi Oh, langsung dipahami. pertanyaannya ini, Bung. Iya, sebentar dulu. Jadi pertanyaannya Pras itu ada cium tangan. Kemudian yang kedua itu madhab Syafi'i katanya yang membolehkan pakai kain. Mana katanya? Iya, yang mana. Kemudian yang ketiga itu Imam Syafi'i mewajibkan cadar, kok kalian tidak bercadar? Padahal kita katanya dibilang getol kepada Syafi'iyah banget. Syafi'iyah banget. Tapi sebelum itu Bung, sebelum kita jawab pertanyaannya Mas Pras, baik sekali rasanya kalau kita menyebutkan kesalahan-kesalahan Mas Pras di dalam kitab Bung. Kan saya sudah bilang dari kemarin dia itu kriminal, pembegal referensi. Iya kan kita kan Iya, sudah iya, bilang iya. begitu. Iya, Pembegal iya. referensi banget itu. Yang pertama Bung itu Mas Pras itu menyebutkan tentang Ibnu Hajar itu Bung. Iya. Ibnu Hajar Kenapa? yang mengatakan bahwa Sayyidina Umar itu tidak ada gitu Bung. Aku tidak lupa pertanyaannya tapi tentang Sayyidina Bahwa Umar itu. Sayyidina Umar itu menggantikan Nabi Oh ya. dalam mubayaah, dalam baiat Ah. itu katanya tidak sah menurut Ibnu Hajar. Al-Asqalani. Itu bener gak Bung? Kalau salah ini kan Ya Allah. kasihan Ibnu Hajar loh kamu. Pokoknya dia tuh ya sudah saya tanda ini. Dari kemarin siapa? Imam Ahmad bin Hambal. ya kan? Hambal. Sekarang Ibnu Hajar. Ibnu Hajar. Nanti ada lagi nih Bung, Imam Nawawi. Oh Ibnu Nawawi. Satu-satu Bung. Aduh. Satu-satu. Satu-satu Jadi ya. gimana? Apakah benar Ibnu Hajar itu tidak mengesahkan kepada cerita itu Bung? Jadi saya tuh pertama ya, kamu tahu sendirilah saya nyari referensi ini. Bukan nyari sebenarnya, sudah dari ada. kemarin. Cuman ngumpulin lagi Ya. dari pagi sampai malam ini kan. Malam ini, oke. Ketika saya lihat videonya Pras lengkap yang terakhir ini, yang notice kita itu, ternyata dia menyebutkan satu referensi yang bunyinya begini. Wa ammal atharul ladzi yushiru ila musafahati Umar lin nisa'i niabatan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yasihu. Kama qala al-hafidzu Ibnu Hajarin. Jadi teks itu ingin mengatakan bahwa baiat itu yang dilakukan oleh Umar menurut Ibnu Hajar itu tidak sah. Tidak teks sah. itu ya Bung. Saya cari perkataan kan kama qala Ibnu al-hafidzu Ibnu Hajarin. Saya cari perkataan ini. Al-atharul ladzi yushiru ila musafahati Umar ila akhirih. Di dalam kitab Fathul Bari tidak ada. Ya Allah kata saya. Ini di mana kata saya? Jangan hebat berarti Bung. Gimana? Berarti. Bisa buat Bung. Oh bisa buat. Ya. Ternyata ketika saya searching di Google keluar ternyata Bung. Ini persis. Jadi di islamweb.net ya di sana. Ya Jadi Allah. dia ngambil di Google lagi. Itu pun dipotong Bung. Cuman sampai kama qolal hafidzu Ibnu Hajarin. Ini sudah ngambil di Google dipotong lagi. Oh, tapi di Google itu ada terusannya. Ada terusannya. Wa kadzalika ma warada minal athari fi musafahati sahabati lin nisa'i jazama albaniyu rahimahullahu bi annaha marasilu la takumu biha hujjatun kama fil silsilati sahihati. Jadi perkataan itu perkataannya siapa namanya? Albani dalam kitab Al-Silsilah As-Sahihah.
Albani mengatakan bahwa Ibnu Hajar tidak mengesahkan. Tidak mengesahkan. Jadi Albani ya yang mengatakan. Ya, kemudian kamu nyari perkataan Ibnu Hajar itu tidak ketemu. Tidak ketemu di Fathul Bari. Saya buka, ternyata ketika saya buka kitab Al-Silsilatus Shahihah. Kitabnya Albani ini. Ya. Kitabnya Albani, ternyata dia itu menyebutkan perkataannya perkataannya Ishak yang di sana malah memperkuat kita, Bu. Bahwa Ishak berkata, perempuan baik yang tua ataupun tidak tua, ini sebelumnya dari Imam Ahmad. Jadi dari Imam Ahmad beliau mengatakan, tukrohu musofahatun nisa'i kola akrohuhu. Aku membenci. Ini dimaknai membenci kan kemarin. Kemudian dilanjutkan oleh Albani, kola Ishaku, berkata Ishak, kama kola. Ya kayak gini lah kira-kira gitu kan. Ya Albani kan kurang sohe untuk riwayat lah. Ajuzun kanat augo. Ini harusnya ajuzan, ini bukan ajuzun. Ajuzan kanat augoyro ajuzin innama baya'ahunna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala yadihi ats-tsaubu. Jadi ini malah memperkuat bahwa dari kitab Al-Silsilah As-Shahihah milik Albani di sini memperkuat bahwa ada riwayat Nabi itu mubayaah dengan perempuan tapi pakai pakaian, pakai kain. Ntar dulu Bung, di tangannya. Ntar dulu Bung. Berarti aku luruskan, itu hal yang berbeda. Aku luruskan dulu. Perkataannya, kita bahas tentang perkataannya Ibnu Hajar. Belum. Ini saya ke Albaninya saja. Albani saja. Ini Albani saja dia sudah, bagi saya kalau cuman ngutip di web itu masih ya Allah masih sepenggal-sepenggal. Kalau ternyata dibuka di kitab Al-Silsilah As-Shahihahnya Albani, beliau juga mengatakan, meriwayatkan bahwa ada nih riwayat dari Ishak bahwa Nabi mubayaah dengan perempuan pakai bihail. Atau bahasanya di sini ala yadihi ats-tsaubu. As-tsaubu. Pakai pakaian. Di tangannya, di atas tangannya ya. Itu menurut Albani. Albani. Ingat itu. Terus. Kemudian ini sekarang ke Ibnu Hajar. Mana? Jangan sampai nanti Albani begal juga. Enggak tahu lah, saya terserah lah Albani begal atau tidak. Yang penting musuh saya sekarang dia. Musuh debat. Gimana? Ya kan? Soal Umar. Benarkah Umar mengatakan? Itu pertanyaannya. Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari itu tidak mensohikan ya. Tidak mensohikan sebagaimana yang dikatakan oleh Sahih Albani dan pengikutnya, yakni Pras yang ambil dari islamweb.net itu. Lengkap saya nyebutin itu. Ternyata di dalam kitab Fathul Bari beliau malah menyebutkan cerita tentang Sayyidina Umar. Di Fathul Bari. Fathul Barinya disebutkan. Sebelum saya menyebutkan tentang cerita yang disebutkan itu oleh Fathul Bari tentang Umar, saya ingin menyebutkan ini bahwa ketika kayak kemarin sebenarnya, ketika menjelaskan bahwa ada dua hadis nih. Ada hadisnya Aisyah, ada hadisnya Ummu Atiyah. Hadisnya Aisyah mengatakan, wallahi demi Allah tangannya Rasul tidak pernah menyentuh tangan perempuan pun. Ya cemburu lah. Ya. Terus yang kedua. Kemudian Ummu Atiyah itu mengatakan, apanya orang kita mubayaah dengan pakai tangan. Jadi bagi saya di sini ada kesalahan webnya lagi. Webnya yang salah. Kesalahan webnya lagi. Webnya malah berlebihan ini. Mengatakan waqad raddal hafidu Ibnu Hajarin hadal atharo mustadillan bi hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Langsung dibenturkan. Jadi dia dikatakan waqad radda. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar dikatakan oleh web ini bahwa mengkritik, tidak setuju kepada hadisnya Ummu Atiyah. Ini Allah lebih. Langsung dibenturkan kan. Padahal dia juga mengutip nih perkataannya wa ka'anna. Aisyata qalat wa ka'anna
Wa ka'anna Aisyah ta'asyarat bidzalika ila raddi. Jadi perkataannya Ibnu Hajar itu seakan-akan ketika Aisyah mengatakan itu menolak kepada perkataannya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah. Seakan-akan. Ya, dilanjutkan itu sama beliau. Jadi katanya kan habis nyebutkan hadisnya Ummu Atiyah. Kalau yang teman-teman yang ingin tahu hadisnya Ummu Atiyah, lihat-lihat video yang kemarin ya, saya nggak mau menyebutkan. Jadi jawaban beliau begini katanya. Tentang Jawaban hadis siapa? Ummu Atiyah, Ibnu Hajar. Jawabannya Ibnu Hajar yang pertama, bahwasanya menjulurkan tangan itu min waro'il hijabi. Oh. Jadi kan bilang madda yadahu min khorijil baiti, Nabi mengulurkan tangannya itu dari balik pintu dalam rumah, kita mengulurkan tangannya dari dalam rumah ya. Kemudian di hadis lain juga dikatakan bahwa perempuan itu kunna yubayyinahu bi aidihinna, dia mubayaah, dia baiat dengan Nabi itu dengan pakai tangannya. Nah, ini dijawab. Dua hadis ini dijawab oleh Ibnu Hajar. Jawaban yang pertama untuk hadis yang pertama bahwa maddul aidi min waro'il hijabi. Min waro'il hijabi. Iya, memang mubayah itu memang terjadi antara Nabi dengan perempuan itu, tapi tidak terjadi musafahah. Nah, karena tidak ada lafaz yang menunjukkan musafahah di sana. Ya. Nah, oke, wes. Jawaban yang kedua untuk hadis yang bahwasanya kunna yubayyinahu bi aidihinna, kita baiat dengan tangan kita. Jawabannya adalah, ini lihat ini perkataannya Ibnu Hajar jelas ini. Bi annal murada, yang dimaksud dengan qabdun tangannya yang perempuan itu pakai menggenggam tangannya itu adalah at-ta'akhur anil qabul. Maksudnya si perempuan itu lambat untuk mengkabul mubayaahnya Nabi. Au kanatil mubaya'atu taqa'u bihailin. Oh, tetap ada. Jadi ada dua kemungkinan, itu bisa maksudnya majasnya, makna majasnya, atau memang hakikat ya, atau tapi hakikat tapi dengan hail. Ini saya sudah nggak pakai bahasa Indonesia ya. Terus, oke. Bahkan diperkuat sama beliau kemungkinan ini. Beliau menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sekalipun ini hadis-hadis mursal ya, dari Asy-Sya'bi, beliau menyebutkan bahwasanya kayak kemarin tuh Bung. Jadi tentang Nabi itu mubayaahnya atau baiatnya dengan kaum perempuan itu biburdin kutriyin, dengan sehelai kain fawadu'ahu ala yadihi, diletakkan di atas tangannya, faqala la usafihun nisa, saya enggak mau menyentuh perempuan, saya pakai hail ini. Gitu ya. Terus dikuatkan lagi sama beliau, disebutkan lagi sama Ibnu Hajar al-Asqalani, diriwayatkan dari Abdul Razak. Ini juga ada hadis mursal yang semisal itu. Diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur min tariqi Qaisi bin Abi Hazimin, kadalika juga mursal begitu. Lafadznya juga sama. Wa akhraja Ibnu Ishaq fil Maghazi. Ini di riwayat lain Nabi bukan pakai hail, tapi malah Nabi itu memasukkan tangannya ke wadah dan perempuan memasukkan tangannya sama-sama memasukkan ke wadah. Dan Ibnu Hajar bilangnya wayah tamilu atau wayuh tamalu at-ta'addudu. Oh, berkali-kali. Artinya Ibnu Hajar ini kan sepakat bahwa ini kemungkinan berkali-kali. Jadi pertama versinya Sayyidah Aisyah, di kloter kedua versinya Ummu Atiyah, versi ketiga hadis mursal yang pakai paham dan seterusnya. Karena kemungkinan yang baiat itu banyak, kejadian yang perawi-perawi itu baik Ummu Atiyah, Aisyah sama-sama benar-benar terjadi gitu. Artinya Ibnu Hajar masih memungkinkan semua kemungkinan. Ya, ingat itu. Terus entah yang Umar ini Bung. Ini bohong, benar-benar bohong sih bagi saya, kriminal dalam akademik. Beliau mengatakan, waqad akhrajat Tabrani. Imam At-Tabrani mengeluarkan hadis annahu baya'ahu Nabi wasitoti Umaroh. Oh ya. Dia Nabi mubaya'ah. Itu menurut Ibnu Hajar ya? Ibnu Hajar jelas. Dalam kitabnya ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan wasitoh Umar. Mana yuk kalau Ibnu Hajar memang
Tidak setuju ya, tidak setuju atau mengatakan tidak sahih bahwa Umar ini. Bahkan dikuatkan dengan warwan Nasa'i wa Tabariyu min tariqi Muhammad ibnil Munkadiri. Anna Umaymah sesungguhnya Umaymah binta Ruqayqah. Bikofaini musaggarun dengan dibaca 2 qaf dan ditasgir. Akhbarathu beliau mengabarkan bahwasanya beliau masuk di perempuan yang mubayaah itu. Jadi beliau adalah salah satu dari orang yang berbaiat dengan Nabi. Fakulna ya Rasulullah ubsut yadaka. Minta baik. Julurkan tanganmu ya Rasulullah. Nusofihkah. Kami akan musafahah denganmu. Ayo bayangkan, ini diriwayatkan oleh Ibnu Hajar. Disebutkan oleh Ibnu Hajar, diriwayatkan oleh An-Nasa'i At-Tabari. Dan sebelumnya itu biwasitoti Umar. Jawabannya Bung, terus jawabannya yang terus barusan. Kola inilah usofihun nisa, saya nggak mau menyentuh perempuan. Sehingga pakai wasitoh Umar. Berarti jelas ya. Oh ini kawan-kawan semoga paham ya bahwa apa yang disebutkan Pras tentang penyebutan bahwa katanya Umar itu tidak pernah berbaiat, la yasihu kan katanya, yang itu dikatakan oleh Albani kalau mau dilanjutkan ya, dan itu ketika dicek tidak pernah ada. Tidak pernah ada di Fathul Bari. Nah, ini bukan kesalahan Pras Bung, itu kesalahan ya? Web. Oh kesalahan web. Yang orang goblok ngelihat di web nggak bisa memverifikasi. Begitu. Gitu. Bahkan tidak cukup di sana beliau menyebutkan tentang Sayyidina Umar ya. Bukan cuma satu di sana. Di halaman yang lain beliau menceritakan diriwayatkan dari ketika menjelaskan tentang jenazah. Bahwa perempuan itu dilarang oleh Nabi untuk menggiring jenazah walaupun masih ada rinciannya ya. Nggak boleh ikut-ikut lah biar laki-laki yang giring jenazah ke kuburannya gitu ya. Ini masih ada rinciannya tapi jangan diambil sepotong-sepotong. Nah di sana sebelum itu sebenarnya pesan Nabi ketika baiat. Dan disebutkan di riwayatnya yang menyebutkan itu adalah Umar. Sayyidina Umar. Jadi sudah terlalu banyak Bung. Banyak. Terlalu banyak bahwa memang Umar yang menggantikan di sebagian baiat memang Umar yang disuruh untuk mengganti Nabi. Itu dari torikonya Al-Ismail. Mau disebutkan lagi? Nggak usah Bung. Nggak usah. Ini itu Sunanul Baihaqil Kubro di Imam Al-Baihaqi juga menyebutkan itu. Saya sebutkan. Kemudian di Tuhfatul Ahwadi menyebutkan bahwa Nabi si perempuan itu mubaya'ah dengan Nabi min fauqi taubin. Sama kayak yang tadi disebutkan Albani ya. Nah, itu disebutkan hadithun hasanun sahihun. Disebutkan lagi oleh Imam Al-Qastolani di dalam Irsyadus Sari di Syarhi Sahihil Bukhari. Disebutkan bahwa ini yang keren bagi saya Imam Al-Qastolani. Oke, kalau kamu mengatakan bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa itu masih yang dimaksudkan maddun itu menjulurkan tangan adalah at-ta'akhuranil qabul, artinya perempuan makna majasnya gitu. Terlambat dalam mengkabul. Ya bisa juga dimungkinkan yuhtamalu annahu. Iya namanya majas ya kan. Nabiyatin kalimati ma wujudi ha'ilin. Gitu. Di samping adanya ha'il tapi ini sudah lengkap ya saya menyebutkan itu. Wes dicukupkan Umar itu ya Bung. Itu kriminalisasi yang sangat saran saya kepada Pras biar gak ketahuan kalau ngambil di web saja. Jadi pakai web-web yang kredibel lah. Gak apa-apa. Kita setuju siapapun lihat di web. Gak apa-apa. Tapi nilai kritis tetap harus dijaga ya. Harus dilihat dari. Biar gak kelihatan gobloknya. Ya. Biar gak kelihatan ininya dong. Kemudian yang kedua Bung. Menyebutkan itu Bung. Tentang yang Nabi tidur di pangkuan Ummu Atiyah itu. Ummu Haram. Jadi kata si Pras itu bahwa kan kita nyebutkan bahwa di sana ada perdebatan. Ternyata si Pras ini mengatakan bahwa itu jelas itu adalah saudaranya. Jadi mahram. Pakai perkataannya Imam Nawawi. Di dalam Syarah Muslim. Itu gimana Bung? Lagi-lagi
perkataan yang dia pakai itu adalah dari islamweb.net. Oh. Lagi-lagi dari sana. Nggak lihat anu. Aduh. Jadi Bahaya, ya Allah, coba kalau peringkas saja Bung, itu sudah pernah dijelaskan Bung. sudah pernah dijelaskannya teman-teman biar bisa lihat bahwa itu memang perdebatan. Di dalam Syarah Muslim Imam An-Nawawi ya, beliau menyebutkan ketika bahwa menceritakan hadis tentang Ummu Haram ini, beliau menyebutkan bahwa mana ini? Ittafaqul ulama'u ala annaha kanat mahraman lahu. Ulama sepakat bahwa itu adalah mahram. Waqtalafu fi kaifiyati dzalika, dan mereka tapi berselisih persoalan ini mahram dari jalur mana? Oh. Bukan, ini mahram dari jalur mana? Faqala Ibnu Abdil Barri. Kanat ihda kholati, ada yang bilang itu adalah salah satu bibitnya dari Rodo, ada yang bilang waqala akharun itu adalah bibit dari ayahnya, ada yang bilang bibit dari kakeknya yakni Abdul Muthalib, itu ibunya dari Bani Najjar. Wes. Jadi dia pakai perkataannya Ibnu Abdil Bar. Yang mana ketika dicek di Fathul Bari kemarin Ibnu Abdul Bar malah adunnu. Kan bahasanya begitu kemarin. Oh, iya. Saya menduga. Dia Ingat. Adunnu itu si Pras yang itu mengatakan adalah bibinya. Adunnu itu saya menduga bahwa itu adalah mahramnya Nabi. Masih diduga Pras. Ya Allah, gak tahulah dia. Jangan ke Pras, orang yang di balik layar. Karena Pras kan cuma nyampaikan. Oh, iya. Yang di balik layar, mohon Ya gimana Allah. cara baca kitabnya. Dia menyebutkan perkataannya Ibnu Abdil Bar. Kalau kita telisik di dalam Fathul Bari juga, beliau menyebutkan bahkan kalau Imam Nawawi kan bilangnya bukan qala Ibnu Abdil Bari, bukan. Tapi pakai maknanya, riwayat bil makna. Kalau di Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani langsung pakai perkataannya. Qala Ibnu Abdil Bari. Bukan kama qol. Sekalipun dugaannya Ibnu Abdil Bar itu menduga bahwa itu mahram. Iya, menduga itu mahram. Sampai ini disebutkan ya. Sampai itu diduga pertama menurut Ibnu Abdul Bar. Kemudian diperkuat lagi sama riwayat-riwayatnya yang lain ya. Bahwa itu adalah mahram. Disebutkan dari Torik Yunus, dari jalannya Yunus bin Abdil A'la. Bahwa itu adalah salah satu bibitnya Nabi dari Rodo. Terus ya banyak itu riwayatnya ya. Terus Ibnul Jauzi mengatakan bahwa Ummu Sulaim itu adalah saudaranya Aminah. Yang mana Aminah adalah ibunya Nabi. Ibunya Nabi ya. Ibunya Nabi. Mana dah? Ukhta Aminata binti Wahbin ummi Rasulullah SAW minar rodo'ah. Mirodo. Pokoknya itu sudah disebutkan banyak riwayat pada akhirnya. Kemudian Ibnu Hajar juga tak lupa menyebutkan tentang bantahannya itu. Yang sampai terakhirnya kan dari mereka yang mengatakan itu mahram kan pada akhirnya mereka mengatakan itu khosois. Akhirnya khosois. Khosois kan. Dan juga ada yang bilang itu khosois lah. Itu harusnya khosois. Kalau bantah dari sisi itu kayaknya ya tetap bisa kita bantah sih. Kemudian dibantahkan sama Qadi sama Iyadun, Qadi Iyad, insyaallah ini Qadi Iyad, bahwa khosois itu la tathbutu bil ihtimal kayak kemarin. Khosois itu tidak bisa tetap dengan kemungkinan. Harus qat'i. Nabi itu memang maksum katanya beliau. Iya memang. Siapa yang mengatakan Nabi tidak maksum? Nabi itu maksum, tapi tentang khususiat atau tidak ya boleh. Bisa. Itu persoalan yang lain. Itu tidak bisa ditetapkan kalau masih adanya kemungkinan. Mungkin gitu. si Pras ini di sini kesalahannya sedikit Bung. Memang Ibnu Abdil Bar itu kan memang mengunggulkan bahwa itu mahram. Cuma enggak tahu ke Adunnu aja. Ya itu ya. Jadi Adunnu itu Mas Pras atau timnya yang di belakangnya siapapun itu, Adunnu itu masih diduga. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan perkataannya ad-dimyati. Bahasanya beliau itu wabalago ad-dimyati fir raddi ala man idda'a al-mahramiyata. Jadi Imam ad-Dimyati sangat bersangat-sangat menolak orang yang mengklaim itu mahram.
Sampai bilang begini loh Imam Ad-Dimyati. Zahila kullu man za'ama anna umma haramin idha kholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kacau pikirannya orang yang mengatakan Ummu Haram ini adalah bibitnya Nabi. Ini kacau, bener kacau ini. Karena itu dijelaskan kan bahwa ibunya Nabi itu masyhur gitu. Tidak mungkin diperdebatkan. Tidak mungkin diperdebatkan. Bahkan beliau menyebutkan Ummu Haram ini anaknya siapa. Oh. Sampai ditahqiq sama beliau. Dan itu disebutkan oleh Fathul Bari. Oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Sampai pada akhirnya ya. Ini saya kalau sebutkan panjang, benar-benar panjang. Artinya dia itu Nabi dengan Ummu Haram ini bibi tapi bibi majas. Gimana bibi jauh? Oh, bibi jauh. Bukan mahram. Bukan mahram. Bibi jauh. Karena tidak ada perempuan yang menyusui Nabi dari kaum Ansor sama sekali kecuali Ummu Abdul Muthalib, kata beliau. Kata Ad-Dimyati. Ummu Abdul Muthalib itu siapa? Salma. Salma itu anaknya Amr, anaknya Zaid, anaknya Labid, anaknya Khiros, anaknya Amir. Baru ke? Anaknya Gonmi, anaknya Adi, anaknya Najjar. Ummu Haram itu anaknya Milhan, anaknya Khalid, anaknya Zaid, anaknya Haram, anaknya Jundub, anaknya Amir. Jadi ketemu di Amir. 8. Cuy. 8 apa 9? Jadi Nabi ke Ummu Haram ini jauh. Memang bibi ereng-ereng gitu kan. 8 gimana ya nyebutnya? Bibi 8 pupu. Sekitar berapa saya nggak ngitung juga itu ya. Artinya baru ketemu di Amir. Nah itu khu'ulatun, itu memang kebibian tapi yang lataf butuh biha mahromiyatun. Yang tak bisa menetapkan status mahram. Karena dia itu khu'ulatun majaziyatun. Ini ya, saya ini sudah pakai menyebutkan sanad loh. Menyebutkan apa ini, anak-anaknya ini loh. Ad-Dimyati ini. Nah, kemudian setelah itu ya, ternyata bingung Ibnu Hajar ini. Oh, Ibnu Hajar ya. Jadi Ibnu Hajar ini bingung. Iya ya, kayaknya memang bener tadi itu. Tapi setelah saya kumpulkan begitu kan. Saya kumpulkan, saya menyimpulkan bahwa Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah ibunya Malik bin Anas. Kebalik, Anas bin Malik. Anas bin Malik ini khodimnya Nabi dari kecil. Oh ya. Ya kan? Ummu Sulaim ini bibitnya Nabi. Nah, bibitnya Nabi. Jadi Nabi itu berkata begini, layat khulu ala ahadin min nisa'i. Jadi bukan Nabi sih berkata, bahwa diriwayatkan dalam kitab hadis yang sahih, baik Bukhari, Muslim dan semisalnya lah ini, bahwa Nabi itu tak pernah masuk kepada satu orang perempuan pun kecuali kepada istrinya, kecuali kepada Ummu Sulaim. Oh ya. Jadi ini kecuali dari kecuali ya. Bukan istri, tapi Ummu Sulaim. Kenapa? Nabi ditanya, kenapa kok masuk ke Ummu Sulaim Nabi? Kenapa kok Ummu Sulaim dikecualikan? Arhamuha, kutila aku. Saya itu sayanglah kepada dia. Dia itu dibunuh. Saudaranya dia itu dibunuh pas perang bersama saya. Yakni maksudnya siapa? Haram bin Milhan. Oh. Haram bin Milham. Dia itu dibunuh di hari Bi'ri Ma'unatah. Sumur Ma'unah. Ini kan ada istilahnya peperangan Sumur Ma'unah ini. Kemudian beliau berkata bahwa dari sini bisa dipahami bahwa Ummu Sulaim ini sama Ummu Haram ini adalah bersaudara. Bersaudara. Tapi kan ke Nabi ini saudaranya jauh tadi kayaknya. Jauh kan. Nah, sudah ya. Kemudian beliau mengatakan begini. Kayaknya memang benar sih Ummu Haram ini memang jauh kepada Nabi. Tapi beliau itu kenapa kok berani tafliyah kepada Nabi, bersihin kutunya Nabi. Ini yang salah terus ya. Dia itu selalu mengartikan dengan mengelus. Oh, mengelus. Mengelus, yang pertama ngasih makan, yang kedua ngelus. Ini salah ini. Ini di dalam syarah Muslim, di dalam tafliyah itu nyari kutu ya. Semuanya itu pokoknya membersihkan dari kutu. Ya, itu sudah. Jadi katanya siapa namanya? Katanya Ibnu Hajar. Ya oke lah, itu bukan mahram. Tapi
dia tetap boleh bersama Nabi karena dulu ini ilatnya kenapa kok boleh. Karena Anas bin Malik ini kan khodimnya Nabi. Ya. Anas bin Malik ibunya adalah Ummu Sulaim yang Ummu Sulaim, saudaranya Ummu Haram. Ummu Haram sama Ummu Sulaim ini satu rumah. Oh, sebenarnya nggak mau ke Ummu Haram, tapi mau ke Ummu Sulaim. Enggak benar. Tetap satu rumah dan ini adat dulu di masa dulu biasa sudah mukholatohnya makhdum dengan khodim antara yang dilayani dan khodimnya itu sudah biasa mukholatoh. Biasa ikhtilat, biasa bersama dan biasa juga bersama dengan ahla khodimihi, keluarganya. Jadi alasannya itu dan warof ilhishmati dan dihilangkan rasa kemaluan, rasa malu yang terjadi bainal ajanibi di antara orang lain. Rasa keluarga. Nah, rasa keluarga itu jadi tidak ada kayak gitu. Nah, kemudian Ad-Dimyati berkata begini, ini justru malah menguatkan saya, katanya Ad-Dimyati. Ad-Dimyati mengatakan bahwa ini tidak menunjukkan khulwat antara Nabi dengan Ummu Haram. Karena kalau sudah seperti itu kan berarti pasti ada orang lain toh di rumah itu. Ya. Bisa jadi anaknya, bisa jadi khodimnya, bisa jadi suaminya, bisa jadi siapapun itu yang ikut gitu. Makanya Ibnu Hajar pada akhirnya beliau bahasanya wa ahsanul ajwibati. Yang paling baik lah jawabannya dakwal khususiyah ini khususnya Nabi lah, jangan dipakai yang lain-lain ini khususnya Nabi. Ya gitu. Ada lagi Bung? Aku rasa cukup. Ini cukup banget lah ya. Kemudian Bung, yang Imam Nawawi itu mau dibahas juga. Yang Imam bahwa Nawawi yang tidak boleh dilihat itu tidak boleh disentuh. Ini ya bahas kita sepilah. Gimana? Itu juga menyebutkan menyebutkan referensi juga. Iya, Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Katanya Kamakola. Lagi-lagi Kamakola dia. Jadi dia enggak ngambil dari kitab Al-Majmu' lagi. Lagi-lagi begitu. itu gampang di-download loh. Ya itu ya, padahal enggak usah di-download. Buka Maktabah Syamila online ada. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Ngambil di web itu lagi Bung? Enggak tahu ya. Saya enggak ngecek itu. Tapi saya pastikan itu pasti ngambil di web. Nanti saya tampilkan lah. Bung? Ingat Bung, ini pertanyaan pras belum dia jawab. Iya. Aku takut kamu tidak sempat ngedit Bung. Takut ini sudah 40 menitan. Ingat kamu. Oke. Bahwa Imam Nawawi itu disebutkan oleh si pras menyebutkan begini. Waqad qala ashabuna, berkata siapa sahabat-sahabat kita yakni kullu man haruman nadharu ilaihi haruma massuhu wa qad yahillu nadharu ma'a tahrimil massi ila akhirih. Bahwa ashabus syafi'i, ashab-ashab kita kata Imam Nawawi punya kaedah bahwa orang yang haram dilihat berarti haram juga disentuh. Jangankan Imam Nawawi. Ya tak usah di Imam kitab Nawawi. manapun. Di kitab Fathul Qorib yang tipis. Itu kaidah fikih itu pras. Itu kaidah fikih. Tidak usah pakai Imam Nawawi pras. Itu sudah masyhur. Itu sudah masyhur. Makanya kamu gak pernah ngaji Fathul Qorib sih. Itu sudah ada. Gak usah kamu jelaskan. Itu sudah ada di Fathul Qorib. Yang takrib lah yang paling kecil itu ada. Nah ya jelas saya sepakat. Masun itu haram. Persoalannya sekarang. Ada hail atau enggak tuh? Teks yang kamu nampilkan itu tidak membagi ada hail atau tidak. Ayo saya minta pertanggungjawaban kepada kamu. Datangkan perkataan Imam Nawawi yang mengatakan bahwa masun itu haram walau hailin. Datangkan. Kalau misalnya kamu ada bisa tapi Bung. Kalau misalnya kamu bisa datangkan nih ketok kowe ngangkok mon maturuna ngaruah. Ada pasti Bung nanti Bung. Di web itu mungkin. Di web itu. Ya kalau misalnya ada, berarti di dalam mazhab Syafi'i nanti malah ada perselisihan pendapat gitu. Lebih kaya lagi referensi kita kan. Lebih toleran lagi kita. Gitu, jangan dipotong-potong. Bahkan ya Allah. Bahkan Imam Nawawi ketika membahas persoalan amrod ini, nador, itu masih dibagi sama beliau. Beliau bilang begini, kalau misalnya mencium pipinya anak yang kecil, baik laki-laki maupun perempuan, kalau itu dalam rangka kasih sayang, maka itu hukumnya sunnah. Tapi kalau nyiumnya syahwat, itu haram. Baik anaknya sendiri
ataupun anaknya orang lain. Iya. Ayo. Ya jelas. Artinya kan yang perkataan Ilatnya. tadi itu masih ada syahwat atau tidak kan. Iya. Ini apalagi kalau mau bahas konsep kholwatnya Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Imam Nawawi mengatakan bahwa ikhtilatun nisa birrijal, bercampurnya perempuan dengan laki-laki, kalau idalam yakun kholwatan, kalau itu bukan kholwat, laisa biharomin. Ayo kamu jawab. Enggak ngerti kholwat. Aduh, enggak ngerti kholwat. Ya gitu, kalau nggak tahu sama istilah-istilah fikih, jangan sok tahu. Enggak usah nantang-nantang santri aswaja. Sok-sokan. Oke, itu ya kawan-kawan, itu rangkuman. Kan rangkuman. Bukan rangkuman, penjabaran. Itu adalah kesalahan-kesalahan yang terhormat, yang mulia Mas Pras di dalam mengutip web yang juga salah webnya. Dan juga Yo. teman-teman yang mungkin bingung dengan perkataan saya yang pakai bahasa Arab mulai tadi, ya saya katakan sama kayak kemarin lah kita bicara. Ini Ya. cuman memperkuat saja. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaannya Pras ya. Oke. Pertanyaannya Pras itu nantang kita, Bung. Hmm. Bukan nantang kita sih, nantang santri aswaja. Eh, Yang kayak rasa-rasanya aku merasa itu ditujukan ke kita gitu. Minta datangkan kepada saya bukti bahwa bukan salaman, Bung. Dia sudah bias. Kayaknya salaman dia sudah taslim. Ya. Itu termasuk di kesalahan logika yang tidak bisa aku sebutkan. Jadi ketika kita nanya banyak pertanyaan kepada kita kan. Dia tidak jawab, cuma balik nanya. Oh berarti ini menerima yang musafah sudah diterima ini, Bung. Sudah diterima. Sudah diterima. Sekarang ciumnya, Bung. Masalah mencium tangan. Jadi bukan yang jabat tangan. Oh, karena jabat tangan sudah terima ya? Ya jabat tangan sudah diterima kan. Cuman malu. Cuman malu mau Ya. ungkapin. Sekarang dia minta keterangan tentang cium tangan, Bung. Bukan jabat tangan ya, cium tangan ini. Gimana, Bung? Ini koplak ya. Ini tambah menunjukkan kekoplaan dia, kekocakan dia kepada saya. Gimana? Jadi kan apa fungsinya dia bertanya begitu? Fungsinya dia bertanya gitu kalau kita tidak bisa datangkan kan nanti berarti semuanya salah di depannya. berarti salah. Berarti haram. Ya kayak gitu lah. Gini. Yang gampangnya begini. Kalau kamu ingin mendatangkan saya soal mencium tangan nih, bukan musafahahnya, lawan jenis cium tangan, maka saya balik sama kamu. Kamu datangkan ya yang mengharamkan dari segi mencium tangan, bukan musafah. Ayo kamu Tidak datangkan. ada, orang gak dibahas. Tidak kira ada. Orang gak dibahas kan. Jadi dia itu di satu sisi make makhot, make referensi yang mengharamkan dari segi musafah, kemudian nuntut kita yang Untuk dalam tanda selanjutnya- kutip kita memperbolehkan, Iya. padahal bukan memperbolehkan kan. Iya. Jadi nuntut kita untuk mendatangkan yang memperbolehkan dari segi Cium tangan. cium tangan, bukan dari segi musafah. Musafah. Ini kan tidak fair. Kamu datangkan dah coba yang haram, yang jelas-jelas mengharamkan, siapa saja dah yang jelas-jelas mengharamkan, datangkan perkataan takbilul yadi. Ya tidak mungkin ada, Ayo, Bu. pakai kata-kata itu ya, takbilul yadi. Ayo kamu. Tidak kira ada, ayo. Sok-sokan. Ini kan, ya Allah, tambah menunjukkan kekoplaan dia. Ini mungkin, Bung, gara-gara dia memahami musafaha itu adalah jabat tangan. Itu di saat musafaha sendiri dia tidak tahu apa itu musafaha. Ya itu ya. Padahal ulama-ulama berbeda-beda mendefinisikan apa itu musafaha. Benar. Kita itu kemarin pernah kan kedatangan Kiai Muhammad dari Madura. Oh iya benar-benar. Beliau mengijazahkan kepada kita cara musafahahnya Nabi. Oh iya. Ya Bung, yang sama Kiai Fakih pada saat itu. Artinya di dalam musafaha itu benar-benar tradisi. Iya. Yang aplikasinya boleh jadi beda-beda. Beda-beda. Gitu loh. Ada yang cium tangan, ada Ada yang yang cium tidak. tangan. Bahkan di masa Nabi juga sahabat cium tangan kok. Itu musafaha maksudnya. Ada ya Bung ya? Ada. Abu sampai nangis. Cium Berarti tangan. Pras ini gara-gara dia mengharamkan musafaha, kemudian gara-gara itu sudah dibantah, bertanya selanjutnya, cium tangannya gimana gitu ya Bung? Ya? Cium tangannya gimana? Nggak jelas gimana. Tapi tetap pakai yang mengharamkan, pakai yang musafaha. Tidak bisa. Coba kayak kamu gitu. datangkan, ayo sekali lagi saya ulangi. Datangkan
kepada saya referensi tentang takbilul yadi. Takbilul yadi, dari segi takbilul yadi, bukan musafah, ingat awas kamu. Kan gitu gayanya pras. Takbilul yadi, mencium tangan yang ajnabiyah itu kemudian ulama itu mengharamkan. Takbilul yadi, awas kamu. Tapi perlu dijawab menurut kepada kita ini Bung, pertanyaan pas ini. Karena boleh jadi di masyarakat masih ambigu, masih tidak jelas. Apakah ketika bersalaman jabat tangan boleh nggak cium tangan? Gitu. Makanya kan. Ketika boleh gimana sudut pandangnya Bung? Makanya tentang takbilul yadi ya. Tentang mencium tangan yang sebenarnya kita maksudnya adalah musafahah gitu kan. Yang dia permasalahkan adalah cium tangan. Itu sebenarnya bagian dari tradisi. Sama kayak tadi. Wong jabat tangan aja ulama masih berbeda-beda kok mendefinisikannya gitu kan. Ada yang salaman biasa, ada yang nyium, ada yang gak nyium, ada yang ya pokoknya banyak lah. Ada yang sampai nyium kakinya Nabi, ada yang sampai mu'anakoh, ada yang artinya ulama tentang musafahah ini bukan dari segi musafahahnya yang memperbolehkan atau yang mengharamkan. Bukan dari segi musafahahnya, tapi dari segi mubasyarah antara laki-laki dengan perempuan, bersentuhannya. Yang mana sebenarnya bersentuhan itu menjadi wasilah mendatangkan syahwat kan Bung? Iya. Sebenarnya kan itu kan? Iya. Yang mana syahwat itu ditakutkan nanti menjadi zina gitu. Itu benar-benar wasail kan? Jadi musafahah ini caranya. Hukumnya yang diperdebatkan oleh ulama bukan musafahahnya. Apanya yang diperdebatkan? Mubasyarahnya. Kenapa kok diperdebatkan? Karena nanti ujung-ujungnya syahwat atau tidak Gini juga, larinya. Aku ingin ngajak bahkan bukan hanya kepada pras, kepada teman-teman. Ingatlah bahwa wanita itu bukan hanya objek seksual gitu loh. Iya benar. Ketika mandang wanita pas konotasinya semuanya langsung syahwat. Sekeji itu kalian memandang wanita. Gak tahu, gak jelas. Kok aku biasa aja gitu loh. Wanita itu bukan objek seksual. Itu adalah, makanya pras ini bagiku benar kata kita di video-video masih zaman jahiliyah gitu. Iya. Yang memandang perempuan itu hanya objek seksual. Iya benar. Makanya sampai dipahami kalau sedang haid dijauhkan dari rumahnya. Itu kan benar-benar masa jahiliyah. Iya. Yang hanya memandang wanita bukan partner dalam hidup. Tapi benar-benar objek seksual saja. Iya. Enggak sekeji itu kita memandang wanita. Gak jelas ini. Gak tau lah cara fikirnya itu gak jelas pokoknya dia. Padahal kita kan gak mungkin menemukan teks tertentu dari semua kejadian. Misalnya contoh kamu Pras, kamu di depan komputer, rekaman, cari teksnya kalau ada. Cari teksnya. Gak kira ada. Nabi pernah rekaman, ayo cari teksnya. Gak pernah ada. Gak kira ada kan. Kan itu kan kebodohan yang jahlun murakkabun tarkiban muhakkokon. Pokoknya banyak sekali itu dah. Dan sebenarnya kita kan ingin bahas maulid Bu. Sisi Nabi dari sisi basyariah, kemanusiaan. Aku cukup yakin lah. Nabi itu juga mencintai para wanita. Aku yakin tidak akan sekeji itu memandang sekali salaman langsung syahwat gitu. Tidak kayak kamu Pras. Gak jelas yuk. Jadi gitu ya Bu. Gak jelas itu. Tentang pertanyaan yang pertama ya. Iya. Jadi pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama itu kalau mau dilihat dari segi boleh dan tidaknya itu memang harus dari musafahah. Dari musafahah. Apakah itu yang ilatnya sebenarnya apakah mubasyarah atau tidak gitu kan. Itu mubasyarahnya bukan musafahanya. Nanti jawab pertanyaan. pertanyaan saya tidak bisa dia. Tidak bisa datangkan juga dia. Kemudian yang kedua Bung. Katanya bertanya tentang madhab Syafi'i yang membolehkan dengan kain. Mana katanya? Iya mana? Ya Allah. Ada Bung. Bahkan dia bilang sampai ini kan. Yang saya gak terima itu ketika dia bilang. Datangkan mana ada madhab dari 4 madhab ini yang membolehkan pegang pakai hail dah. Katanya dia kan bahasanya begitu mana. Dan pertanyaan yang terakhir, di mazhab mana yang membolehkan wanita-wanita yang bukan mahram sentuh-sentuhan, salam-salaman dengan kain nih, dengan kain sudah. Ya Allah, buka Al-Fiqhul Islam wa Adillah tuh ya, buka itu. Itu bisa di Google. Syekh Wahbah Zuhaili. Kalau nggak mau sama Syekh Wahbah Zuhaili, habis ini saya pakai kitab yang dari Syafi'iyah murni. Awas kamu ceguan ini. Pegel kok.
Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan wa tahrum musafahatul mar'ati, ya. Haram musafahah dengan perempuan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam inni la usafihun nisaa. Tapi lakinnal jumhuro, tapi sungguhnya mayoritas selain Syafi'iyah memperbolehkan, ingat selain Syafi'iyah, memperbolehkan musafahah dengan nenek-nenek allati latushtaha. Nenek-nenek masih yang tidak disahwati. Lagi-lagi syahwat ya. Kenapa? Lin idami khaufil fitnati. Karena memang tidak ada fitnah. Qolal Hanabilatu. Ini yang Hanabilah lagi-lagi disabotase terus. Kariha Ahmadu musafahatan nisa'i. Imam Ahmad itu memakruhkan, bukan membenci. Ya Allah, itu ya. Wa harrama Syafi'iyatu, mengharamkan Imam Asy-Syafi'i al-massa wan nadhara lil mar'ati mutlaqan walau kanatil mar'atu ajuzan. Sekalipun nenek-nenek enggak boleh melihat menyentuh, enggak boleh. Wa tajuzu al-musafahatu bihailin yamna'ul massal mubasyirah. Buka al-fiqhul Islam wa adillatu. Boleh musafahah pakai hailin mazhab Syafi'i. Haram secara mutlak, tapi itu kalau enggak pakai hail. Kalau pakai hail boleh karena yamna'u al-massal mubasyirah, mencegah kepada adanya bersentuhan secara langsung. Gak mau kitab ini karena ini kitab-kitab kontemporer. Wahbah Zuhaili, ya sudah, ayo kita buka kitab Nihayatul Muhtaj, kitab mazhab Syafi'iyah juga itu. Ketika membahas yahillu nadharu rajulin ila rajulin, halal melihatnya laki-laki kepada laki-laki. Bayangkan, laki-laki sama laki-laki halal tapi masih dikoyiti. Ma'amnil fitnati. Laki-laki sama laki-laki ini masih ma'amnil fitnati. Bila syahwatin ittifaqon, halal. Kalau ada fitnah, ada syahwat, tidak boleh. Ada fitnah, ada syahwat, walaupun sama-sama laki-laki, tidak boleh. Nah, terus, wa yajuzu lirrajuli dalku fakhdir rajuli bisyartiha ilin wa amni fitnatin. Ya, boleh laki-laki itu menggosok pahanya laki-laki yang lain dengan syarat ada hail dan ada amannya fitnah. Ini ekstrim ya. Ekstrim. Karena dia mau minta apa namanya? Yang ada hail. Yang ada hail. Wa ukhida minhu, dan diambil dari kesimpulan ini hillu musafahatil ajnabiyati ma'adainika. Ma'adainika. Bersama dua hal itu. Oh. Yakni syartil hail dan amnil fitnah. Jadi bohong kamu kalau mengatakan bahwa mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan dengan hail. Bohong, jelas bohong itu. Dia bohong-bohong atas nama ijma ulama. Tidak ada ijma ulama. Bahkan kan Yusuf Al-Qardawi kemarin saya sudah sebutkan. Ini laisa maudi'at tifakin. Ini bukan ranah yang disepakati. Ini maudi'u khilaf. Ini ranah yang masih diperselisihkan. Jadi yang bohong kamu, yang dusta kamu, yang kriminal kamu dalam soal akademik. Tapi lagi-lagi kepada Sobat KIO agar ini diskusinya tidak seperti Basul Masail ya. Bahwa ingin aku jelaskan bahwa konteks kitab-kitab yang dikarang adalah benar-benar di saat wanita masih dipandang sebagai objek seksual. Makanya perlu dibahas harus ada hail lah, inilah. Yang boleh jadi sekarang sudah berubah. Bukan berarti aku membolehkan, Ras. Ingat. Ini bukan berarti aku membolehkan. Cuma ini aku menaruh konteks ya. Yang memperbolehkan. Konteksnya adalah kenapa seketat itu, bahwa ada yang mengharamkan dan sebagainya. Karena pada zaman dulu itu memang benar-benar dijadikan objek seksual. Yang ada bahkan satu cerita ulama lihat betisnya aja separuh hafalannya hilang. Bahkan gitu. Kan jelas itu kemarin yang saya pernah sebutkan itu referensinya. Perempuan di masa dahulu, di masa jahiliyah pakai gelang kaki di kakinya tapi ditutup. Nanti kalau lewat di depan laki-laki. Untuk menarik laki-laki kan itu haram. Nah gitu. Ini yang terakhir Bung. Dia bilang kayak gini. Kalian kan Syafi'iyah. Syafi'iyah itu mengatakan harus bercadar. Pras, ntar dulu. Kalau kamu tahu Fathul Qorib, Pras.
itu bercadar semuanya, Pras. Laki-laki juga harus bercadar. Iya, itu. laki-laki itu harus bercadar. Laki-laki, asal kamu tahu ini ya, Pras ya. Laki-laki itu harus bercadar juga itu kalau Syafi'iyah itu. Enggak tahu ya, ini enggak tahu. Enggak tahu. Nggak Itu tahu mungkin ya. pemahaman kawan-kawan mungkin ya. Kalau getol memang benar-benar Syafi'i. Buka bajuri. Imam Syafi'i itu bukan hanya mengharuskan cadar kepada wanita. Imam Syafi'i juga mengharuskan di luar sholat. Kalau di dalam sholat beda. Di luar sholat itu juga laki-laki harus pakai helm. Itu. Tak tahu enggak kamu sama hukum itu? Saya yakin kira tahu itu. Dan ini kita selalu dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Bukan dinisbatkan kepada Imam Syafi'i bagimu. Dinisbatkan kepada apa yang berbeda dengan kita. Di saat kita bukan menolak itu, kita menerima itu. Ya itu. Cuma tidak kita pilih gitu loh. Yang harus Pras tahu bahwa kita memang mayoritas menganut di dalam ibadah ajarannya Syafi'iyah. NU. Tapi bukan ingat. Aku kasih tahu NU itu di dalam madhab fikih bukan Syafi'i doang. Iya. Kita itu 4 madhab. 4 madhab. Bahkan kan saya sudah bilang kemarin. Kita ini NU yang nakal misalnya. Lebih Wahabi daripada Wahabi. Ayo kamu, lebih Salafi daripada Salafi. Kalau dalam soal fleksibel. Iya. Dalam soal tidak jumud dalam satu madhab gitu. Makanya sungguhan nih, saya sangat berani sekali untuk debat dengan, jangankan dengan dia, dengan ustadznya sudah, ayo secara virtual, ayo. Kalau kamu mau ngadu ustadznya kamu sama saya. Ya kalau kamu gak malu sih, berarti kan kalau kamu pakai ustadznya kan berarti kamu, oh saya gak bisa gitu kan. Dan tapi memang si Pras ini orang yang di depan layar, Bung. Di balik layarnya ayolah muncul di balik layar. Iya itu ya. Jangan atau DM ke kita ya Bung ya. DM ke kita karena kita sudah tidak bisa menandai Pras orang-orang. Karena yang DM ke kita dari golongannya Pras itu orang yang benar-benar nol besar pengetahuan agamanya. Kerukun sholat aja gak tahu. Rukun sholat aja gak tahu. Lihat video yang kemarin. Tapi gimana Bung, kita fokus kepada yang tentang cadar itu Bung. Itu sudah kita bahas sebenarnya. Aduh, kalau mau bahas, ya itu kan sudah terjawab. Kita ini bukan cuman ikut madhab Syafi'i, kita nggak fanatik. Kamu jangan pahami NU fanatik. Di mana ada NU fanatik? Kamu buka ada Wikipedia NU dalam fikih ikut berapa madhab. Bukan ngambil yang enak, ngambil yang at-tasahul fil ibadah. Bukan begitu. Kita, di dalam fikih itu ya ada ilmu yang disebut dengan al-muqaranah bainal madahib. Bagaimana membandingkan antara satu madhab dengan madhab yang lain. Kenapa kok ada ilmu itu? Agar tidak menyalahkan orang. Tidak mudah menyalahkan bahkan orang. agar tidak mudah menyalahkan Imam Syafi'i. Dan ini juga aku pengen balik bertanya kepada Pras. Madhabmu ini apa di dalam soal menutup aurat? Kalau ikut Imam Syafi'i berarti harus pakai helm Harus kamu. pakai helm kamu. Karena Imam Syafi'i gak boleh pakai pendek kayak gini. Gak Kamu dilihat boleh. sama perempuan juga di YouTube. Gak boleh. Ingat Pras ya, saya katakan lagi Imam Syafi'i mengatakan bahwa Fathul Qorib aja dah. Fathul Qorib bahwa bercadar itu bukan hanya wajib bagi wanita Pras. Tapi bagi laki-laki. Coba di lihat luar kamu. sholat. Lihat. Buka bajuri itu. Gak tahu kamu gal bajuri. Suruh orang belakangnya kamu itu. Suruh buka. Gak jelas. Jadi jelas ya Bung ya bahwa itu oke, kita akui bahwa ada pendapat itu dari Imam Syafi'i. Tapi kita tidak mengikuti dalam persoalan cadar. Iya. Kita tidak mengikuti itu. Iya. Sekalipun kalau mau dijelaskan secara kalau di panjang. dalam madhab Syafi'i lagi itu sebenarnya masih ada Gila perselisihan. pasti. Ada mubah, Syafi'iyah lah. ada sunnah, ada wajib. Mau saya rinci lagi kamu. Buka dulu Fathul Qorib kamu. Buka dulu bajuri. Dulu lah. Fathul Qorib itu adalah kalau kamu bahkan Fathul Qorib tidak tahu, santriku kelas 2 SMA, kemarin juara. Lawan itu aja dah. Aduh, ke fikih aja nggak tahu sosokan. Tapi poinnya adalah di sini lagi-lagi aku ingin jelaskan bahwa mari kita bersama tidak saling menyalahkan. Yang kedua, akui bahwa adanya perbedaan pendapat. Yang ketiga, di dalam memandang wanita jangan selalu dipandang sebagai objek seksual. Ingat kamu itu juga bisa jadi objek seksual. Iya, Pras. Bagi wanita. Mungkin itu ya, Bung. Ada lagi tambahan dari kamu? Sudahlah.
Cukup ya? Sudah. Dan ini jawaban yang terakhir ya, sekali lagi ya. Ini sudah, saya nggak mau bahas lagi soal salaman karena sudah sangat jelas, sudah banyak, sudah bisa jadi tesis itu Bung. Ya, kepada santri-santri Mahatali, silahkan buka kitab, banyak pengajian dari tadi. Biar tahu lah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malu kalau saya. Malu.